Selamat siang Bapak dan Ibu pemegang saham, serta kuasa para pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Sebelum kami mulai acara rapat umum pemegang saham tahunan, selanjutnya akan disebut rapat, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rapat ini. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang disebutkan namanya untuk berdiri sejenak. Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut. Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Terima kasih. Bapak Tanan Herwandi Antonius selaku Komisaris Independen Perseroan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris Perseroan berhalangan hadir. Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Randi Kartadinata selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Alexander Kuntoro selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Ibu Surhang Aiwan selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Syafril Effendi selaku Komisaris PT Mitra Integrasi Informatika dan PT Celsius Indonesia. Terima kasih. Di samping itu perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Kantor Notaris Gatot Widodo SESHMKN diwakili oleh Bapak Gatot Widodo. Terima kasih. Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan diwakili oleh Bapak Stephen Tanggara. Terima kasih. Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom diwakili oleh Bapak Abdul Latif. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami tidak membacakan kembali tata tertib rapat, mengingat tata tertib rapat tersebut sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat memasuki ruangan rapat. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk membacanya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sebagai pemimpin rapat untuk dapat membuka rapat pada hari ini. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta para undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktu
untuk datang memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal 23 Mei 2025. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan beserta mata acara rapat melalui surat perseroan nomor 009-ME-Korpsek-Romawi 4-2025 tanggal 8 April 2025. 2. Menyampaikan pengumuman pada tanggal 15 April 2025 dan panggilan rapat pada tanggal 30 April 2025 di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi isi.ksei, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. Untuk rapat umum pemegang saham tahunan, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Selanjutnya, perlu saya tanyakan kepada Bapak Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan dan membicarakan mata acara dalam rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan per tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entricom dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, dan memeriksa surat-surat kuasa yang diberikan, tercatat jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah sebanyak 10.533.949.440 saham yang merupakan 85,80% dari 12.226.884.585 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karenanya ketentuan quorum sebagaimana disebutkan tadi telah terpenuhi, sehingga rapat ini dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara rapat ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, panggilan maupun quorum rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Mei 2025, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka pada pukul 10:10 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, yang mengatur bahwa pada saat pembukaan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai mata acara rapat,
tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, serta kondisi umum perseroan. Selanjutnya, untuk kelancaran rapat, saya selaku pimpinan rapat meminta bantuan dan menunjuk Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin rapat ini dan menyampaikan penjelasan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020. Adapun penyampaian informasi mengenai tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dapat dibaca pada tata tertib yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian pada saat memasuki ruangan rapat. Pada Bapak Susanto Jaya, kami persilakan untuk memimpin rapat ini. Terima kasih kepada Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku pimpinan rapat. Bapak dan Ibu, para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Sebelum kita masuk ke dalam mata acara rapat, saya akan menyampaikan kondisi umum perseroan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2025 tercatat sebesar 4,87% year on year. Kondisi ekonomi ini terkoreksi 0,98% secara kuartalan, yakni apabila dibandingkan dengan kuartal 4 2024. Perlambatan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik. Tekanan dari eksternal, terutama datang dari eskalasi perang dagang yang dipicu oleh pengenaan tarif bea masuk impor yang tinggi dari Amerika Serikat akhir-akhir ini. Perkembangan ini berisiko negatif bagi Indonesia, khususnya terhadap arus investasi, perdagangan, inflasi impor, depresiasi nilai tukar, tekanan fiskal, serta perlambatan ekonomi secara menyeluruh. Dari sisi domestik, terjadi penurunan konsumsi rumah tangga, masih rendahnya penyerapan belanja pemerintah, serta lemahnya investasi baru ke Indonesia turut berkontribusi terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi. Penurunan ekonomi dan daya beli masyarakat ini juga dirasakan oleh perseroan, khususnya dalam hal penjualan produk notebook dan personal computer pada unit bisnis distribusi yang turun sebesar 17% year on year pada kuartal 1 2025 ini. Namun karena perseroan terus berinovasi dan melakukan diversifikasi penjualan produknya menguasai lebih dari 100 brand dengan beragam produk TIK, maka perseroan mampu mengkompensasi penurunan penjualan pada notebook dan PC tersebut dan mampu membukukan pendapatan sebesar 5,5 triliun bertumbuh 9,2% year on year pada kuartal 1 2025. Kenaikan pendapatan perseroan terutama didorong oleh pendapatan unit bisnis distribusi yang bertumbuh 11% year on year. Pertumbuhan pendapatan unit bisnis distribusi mayoritas didorong oleh penjualan smartphone yang meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ini mencerminkan tren positif yang berkelanjutan di pasar smartphone, didukung tidak hanya oleh kinerja yang kuat dari merek-merek yang ada, tetapi juga oleh penunjukan perseroan baru-baru ini sebagai distributor untuk merek ponsel yang baru. Kemampuan bisnis distribusi untuk terus bertumbuh telah menjadi semakin kokoh dengan adanya kemampuan logistik yang semakin handal. Dalam hal ini, perseroan telah meresmikan perluasan gudang tahap kedua seluas 18.000 meter persegi yang menambah 82% dari kapasitas yang ada saat ini. Sementara itu, unit bisnis solusi konsultasi digital berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 1,5 triliun. Walaupun tahun ini ada pemotongan anggaran pemerintah dan resiko pelemahan mata uang rupiah, pendapatan unit bisnis ini tetap tumbuh 4,1% year on year. Pertumbuhan pendapatan unit bisnis solusi konsultasi digital ini antara lain didukung oleh terus meningkatnya porsi bisnis berlangganan yang membuat perolehan pendapatan berulang dari tahun sebelumnya dapat dipertahankan. Selain itu, pendapatan peningkatan penjualan cloud, digital business platform, business application, dan cyber security juga menjadi pendorong bagi pendapatan bisnis solusi konsultasi digital perseroan. Perseroan optimis bisa mengejar pertumbuhan yang lebih stabil di semester 2 tahun ini
Strategi perseroan ini adalah terus memberikan layanan solusi komprehensif yang relevan di market, menambah portofolio produk sesuai dengan kebutuhan pasar, dan terus menjadi pemain yang dominan dengan menjaga presensi perseroan di pasar. Perseroan akan terus mengeksplorasi kemungkinan bersinergi dalam penyediaan solusi transformasi digital yang didukung oleh solusi cloud, data, dan artificial intelligence. Demikian kondisi umum perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, sesuai dengan panggilan rapat pada tanggal 30 April 2025, berikut saya sampaikan susunan mata acara rapat yang akan dibahas pada hari ini. Adapun mata acara rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan laporan tahunan 2024. Yang kedua, penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Yang ketiga, penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2025. Yang keempat, penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai mata acara rapat dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib. Bapak Ibu para pemegang saham serta kuasanya yang kami hormati, dengan mengacu kepada mata acara rapat yang telah disebutkan di atas, untuk selanjutnya marilah kita membicarakan mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan 2024. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan direksi yang merupakan bagian dari laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan ini selengkapnya dapat dilihat pada halaman 17 sampai dengan halaman 22 dari laporan tahunan perseroan yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, di tahun 2024 perseroan menghadapi serangkaian tantangan dan peluang baru yang menuntut strategi yang matang dan langkah eksekusi yang adaptif. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ditambah dengan situasi geopolitik yang semakin memanas di sejumlah kawasan berdampak signifikan terhadap berbagai sektor termasuk industri teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam negeri, pelemahan daya beli konsumen merupakan salah satu tantangan besar yang mempengaruhi pola belanja di bidang teknologi. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan biaya impor barang meningkat. Dihadang oleh situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dapat menunjukkan ketahanan ekonominya meskipun pertumbuhannya tidaklah setinggi yang diharapkan. PDB Indonesia meningkat sebesar 5,03% di tahun 2024. Didukung oleh konsumsi domestik dan investasi pemerintah di sektor infrastruktur. Dinamika politik menjelang pemilihan umum di Indonesia memang menunda sejumlah proyek strategis. Namun, peluang di sektor TIK tetap terlihat di sektor swasta seperti perbankan, energi, dan pendidikan. Di sisi lain, pelaku usaha khususnya skala kecil dan menengah mengalami kesulitan mempertahankan anggaran teknologi mereka di tengah derasnya tekanan ekonomi. Perseroan menyiasati dinamika ini dengan berfokus pada sektor berpotensi pertumbuhan tinggi sambil terus memperluas portofolio solusi teknologi mutakhir. Transformasi digital yang berkelanjutan kembali menjadi mesin pendorong permintaan solusi TIK di sepanjang tahun 2024. Percepatan adopsi teknologi cloud dan layanan keamanan cyber, terutama di sektor perbankan dan perusahaan berskala besar, mencerminkan tingginya kebutuhan di kalangan dunia usaha untuk mengefisienkan operasi dan melindungi data. Kemudian, keberadaan sejumlah teknologi yang relatif baru seperti generative AI dan data analytics tingkat lanjut membuka peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing, mencapai efisiensi yang tinggi, dan memberikan kepuasan lebih kepada konsumen. Meskipun kami menghadapi sejumlah tantangan yang ada, kami tetap berupaya menerapkan praktik
keberlanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami juga telah mengintegrasikan budaya keberlanjutan ke dalam tiga pilar utama bisnis perseroan, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Di penghujung dekade kelimanya dalam melayani kebutuhan TIK di tengah masyarakat Indonesia yang bergerak maju seiring perkembangan zaman, Metrodata mengakhiri tahun 2024 dengan mencatat pertumbuhan di kedua unit bisnis. Pertumbuhan ini diraih dengan pendekatan yang tepat dalam diversifikasi produk dan layanan yang adaptif. Berdasarkan pendekatan fundamental ini, direksi telah menyusun strategi untuk setiap segmen bisnis perseroan, sementara memastikan eksekusinya oleh jajaran manajemen di sepanjang tahun. Pada unit bisnis distribusi digital, pertumbuhan didorong oleh penjualan segmen telekomunikasi dan komersial. Produk-produk TIK standar seperti server, storage, dan printer tetap menjadi andalan di segmen komersial. Sementara solusi hybrid cloud dan keamanan cyber meningkat pesat berkat tingginya permintaan dari sektor perbankan dan segmen enterprise. Unit bisnis ini mampu melayani setiap kebutuhan konsumen secara tepat waktu dan efisien karena ditunjang oleh penerapan warehouse management system secara penuh di seluruh cabang dan gudang perseroan yang tersebar di Indonesia. Bagi unit bisnis solusi dan konsultasi digital, 8 pilar solusi digital Metrodata masih menunjukkan peran utamanya di pasar. Beberapa pilar menjadi kunci pertumbuhan dengan mendukung program transformasi digital para klien kami. Solusi berbasis cloud melanjutkan pertumbuhannya yang signifikan, seiring dengan meningkatnya jumlah klien yang beralih dari sistem on-premise ke infrastruktur cloud. Transisi ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan efisiensi operasional, serta menyoroti peran esensi cloud dalam adaptasi bisnis di era digital. Pilar business application juga berkontribusi besar, didorong kebutuhan klien di berbagai sektor industri. Proyek-proyek pilar ini umumnya bernilai tinggi dan implementasinya panjang, dengan potensi besar untuk mentransformasikan operasi bisnis klien. Layanan kami dalam pilar digital business platform secara khusus banyak diminati oleh sektor perbankan yang membutuhkan aplikasi multifungsi, super apps, untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan konsumen, meningkatkan profitabilitas, dan memungkinkan transformasi digital tanpa mengubah sistem inti secara komprehensif. Sementara itu, solusi pilar cyber security yang berfokus pada penyediaan perlindungan end-to-end dan didukung oleh tim khusus kami, One Security, banyak diserap oleh sektor perbankan dan pemerintah. Pertumbuhan di kedua unit bisnis kami didukung oleh fokus manajemen pada pengembangan kompetensi tenaga kerja, khususnya dengan semakin cepatnya perubahan di era digitalisasi ini. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan talenta yang memiliki keahlian yang relevan menjadi prioritas utama pertumbuhan bisnis kami ke depan. Kinerja yang kami tunjukkan membuat kami mendapatkan sejumlah penghargaan di 2024, termasuk sebagai Fortune 100 Indonesia Biggest Companies 2024, nomor 204, Fortune Southeast Asia 500, serta Indonesia Best Digital Innovation Award 2024. Dengan menerapkan strategi diversifikasi dan fokus pada inovasi, Metrodata mencatatkan kinerja operasional yang cukup baik di tengah tantangan ekonomi global selama tahun 2024. Kami memastikan kinerja ini dibarengi dengan pengelolaan finansial yang disiplin. Hasilnya, pendapatan perseroan di tahun 2024 mencapai 25,1 triliun, meningkat sebesar 13,9% dengan laba bersih sebesar 739,8 miliar, 13,7% di atas laba bersih 2023. Hasil positif ini menumbuhkan nilai bagi pemegang saham. Ekuitas perseroan mencapai 5,7 triliun per akhir tahun 2024, dengan rasio liabilitas berbunga terhadap ekuitas sebesar 0,15, mencerminkan neraca yang sehat. Posisi aset yang menguat ini kami manfaatkan untuk menggarap peluang pertumbuhan melalui pendekatan organik dan anorganik, termasuk perluasan kemitraan strategis global. Perseroan merayakan 50 tahun keberadaan Metrodata di Indonesia dengan melanjutkan tradisi Metrodata dalam memberikan apresiasi yang nyata kepada para pemegang saham,
Sementara terus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa operasional kami tidak terlepas dari berbagai risiko yang ada, baik risiko ekonomi, lingkungan, sosial maupun tata kelola. Oleh sebab itu, direksi dan Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian, pengelolaan, serta evaluasi atas penerapan manajemen risiko yang dilakukan. Dalam mengatasi berbagai risiko yang ada, direksi berperan aktif merumuskan strategi bisnis mulai dari 1 tahun hingga jangka panjang 5 tahunan sebagai komitmen jangka panjang yang berkelanjutan. Berdasarkan arahan Dewan Komisaris, strategi tersebut kami evaluasi secara berkala untuk diadaptasikan dengan dinamika pasar dan kapabilitas internal perseroan. Direksi memastikan komitmen perseroan terhadap prinsip tata kelola yang baik dijunjung tinggi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis yang berlaku. Direksi melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan secara independen dan mengandalkan data, namun tetap memperhatikan pandangan seluruh pemangku kepentingan. Kami membina kolaborasi erat dengan Dewan Komisaris dan seluruh komite pendukung sebagai fondasi dalam memastikan bahwa strategi bisnis perseroan selaras dengan visi, misi, dan nilai keberlanjutan kami. Untuk mendukung penerapan strategi yang konsisten, manajemen secara rutin melakukan pembaruan kebijakan dan prosedur operasional standar. Sementara Dewan Komisaris aktif memantau pencapaian target bisnis, memberikan saran taktis kepada manajemen, dan memastikan implementasi kebijakan berada dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh langkah ini membantu perseroan meraih kesuksesan yang berkelanjutan menghadapi tantangan eksternal apapun. Menyambut tahun 2025, kami menatap sebuah tonggak bersejarah dalam perjalanan Metrodata. Dari satu lini bisnis yang dimulai 1975 hingga menjadi pemimpin di sektor teknologi Indonesia. Metrodata telah beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi 1998 dan bangkit lebih kuat. Sejak Metrodata berdiri, kami selalu bangga menjadi pelopor dalam menghadirkan solusi teknologi terbaru, menjembatani kesenjangan digital, dan mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor. Dipandu oleh integritas terhadap kualitas, Metrodata terus memberikan solusi TI yang berdampak, mendukung kemajuan bisnis dan masyarakat. Berbekal pengalaman dan kemampuan berinovasi, Metrodata terus memperkuat perannya dalam memfasilitasi akses teknologi bagi pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Program-program unggulan kami seperti Metrodata Academy terus mencetak talenta digital yang siap bersaing di era digital. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah memastikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, menghasilkan generasi unggul dan inovatif dalam profesi TIK. Metrodata juga memberikan perhatian khusus pada pelaku UMKM, tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui program digitalisasi UMKM, perseroan mampu membantu mempercepat adopsi teknologi di kalangan usaha kecil dan menengah sehingga mereka dapat bersaing di pasar yang semakin terdigitalisasi. Karena layanan adaptif merupakan inti dari strategi Metrodata dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, kami terus mengintegrasikan teknologi baru seperti solusi berbasis data dan AI ke dalam portofolio bisnis kami. Metrodata berupaya untuk selalu relevan dan sigap di garis depan sebagai mitra transformasi digital semua pihak. Memasuki tahun 2025, Metrodata optimis memperkuat posisinya sebagai pelopor transformasi digital di Indonesia. Fokus utama perseroan adalah memperluas implementasi 8 pilar dengan menyelaraskan penawaran kami sesuai evolusi pasar. Kami siap mendukung perkembangan ekosistem digital yang akan membawa Indonesia tumbuh hingga 8% dalam 5 tahun ke depan. Transformasi digital berbasis cloud, keamanan cyber, dan data analytics akan terus kami prioritaskan. Kami berencana menjalin banyak kemitraan baru dengan perusahaan penyedia teknologi global. Metrodata juga akan memperkuat portofolio solusi yang mendukung agenda keberlanjutan nasional, misalnya aplikasi untuk pencatatan dan pengelola jejak karbon. Unit bisnis distribusi digital perseroan akan mempertahankan dominasi pasar dengan memastikan kolaborasi erat dan produktif dengan berbagai prinsipal utama. Dengan strategi ini,
unit ini dapat terus berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan bisnis. Melalui pendekatan yang berorientasi pada penguatan relasi dengan vendor besar dan diversifikasi produk, unit ini juga akan memperdalam penetrasi di segmen-segmen kunci. Kami berencana memperluas jangkauan distribusi produk ke wilayah yang belum terlayani optimal. Diversifikasi produk dan solusi akan disertai dengan layanan terbaik bagi setiap klien di setiap segmen. Untuk menunjang upaya ini, kami akan meluncurkan program loyalty yang lebih menarik dan komprehensif untuk memperkuat sinergi dengan ekosistem mitra. Strategi yang matang ini akan mengangkat pertumbuhan laba Metrodata sebesar 10% di tahun 2025 dan kembali menegaskan posisi Metrodata sebagai pionir dan pemimpin di industri TIK. Bersama seluruh karyawan, mitra bisnis, pemasok, serta dukungan semua pemangku kepentingan, Metrodata menggalang kekuatan untuk mempercepat kemajuan bangsa Indonesia dengan transformasi digital sebagai katalisnya. Demikianlah kiranya laporan Direksi Perseroan untuk kami sampaikan. Selanjutnya bersama ini disampaikan juga laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Komisaris Perseroan yang selengkapnya dapat dilihat pada halaman 11-14 laporan tahunan Perseroan. Untuk itu kami mempersilahkan Pak Ben Aristakut Widiatmojo untuk membacakan laporan pengawasan. Terima kasih pada Pak Santo. Pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat, sejak awal berdiri, Metrodata telah menjadi pelopor dalam industri TIK di Indonesia. 5 dekade silam, di tahun 1975, cikal bakal Metrodata terlahir untuk selanjutnya menjadi kelompok usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan komputer. Tahun berganti tahun, Indonesia terus bergerak maju, begitu pula Metrodata. Kami terus berinovasi dan berkembang, meraih rangkaian prestasi yang menegaskan posisi kami sebagai katalis transformasi digital yang terdepan di Indonesia. Di tahun 2024, ekonomi dunia kian terikat satu sama lain, sekaligus kian terfragmentasi. Pergerakan ekonomi Indonesia terdampak besar oleh berbagai peristiwa di tataran global. Ketegangan geopolitik yang semakin intens membuat pemulihan dunia dari tingginya inflasi di tahun-tahun sebelumnya jauh dari optimal. Dengan demikian, pertumbuhan PDB Indonesia tidak dapat mencapai tingkat yang diharapkan. Indonesia menutup tahun dengan pelemahan rupiah dan daya beli di pasar domestik, serta dibayangi resiko eskalasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai pencapaian perseroan di tahun 2024. Menghadapi situasi eksternal yang begitu syarat tantangan, Direksi membuktikan ketajaman visi dan kelincahan eksekusinya sehingga berhasil membawa Metrodata kembali tumbuh, baik dalam penjualan maupun laba bersih. Kinerja yang cukup memuaskan ditunjukkan oleh kedua segmen bisnis perseroan. Unit bisnis distribusi digital mampu menyiasati pelemahan permintaan produk TI dengan mendorong penjualan smartphone. Upaya ini berhasil mengangkat kontribusi smartphone terhadap total penjualan unit bisnis ini secara signifikan. Prestasi ini mencerminkan strategi diversifikasi yang telah kami tempuh sejak lama dalam rangka memperbesar pangsa pasar secara berkelanjutan. Di sisi lain, unit bisnis solusi dan konsultasi digital dihadapkan dengan banyaknya pelaku usaha di berbagai sektor dan industri yang cenderung menahan investasi TIK mereka di tengah ketidakpastian terkait tahun politik. Dengan demikian, nilai penjualan unit bisnis ini relatif sama dengan tahun 2023. Akan tetapi, kami melihat pertumbuhan 2 digit pada 8 pilar solusi Metrodata yang terus digarap sejak perumusannya di 2018. Pilar cloud menjadi kontributor terbesar bagi unit bisnis ini. Dengan semakin meluasnya adopsi teknologi komputasi awan di kalangan pelaku usaha dari berbagai skala. Sementara itu, terjadinya kasus peretasan berdampak besar di Indonesia dan negara-negara lain membuat solusi-solusi cybersecurity mendapatkan perhatian khusus. Menjadikan cybersecurity menjadi pilar solusi dengan pertumbuhan yang tertinggi di 2024.
Ditambah dengan pendapatan berulang yang tumbuh sehat dari basis pelanggan yang semakin besar, unit bisnis solusi dan konsultasi digital mampu mencatat laba bersih lebih tinggi dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Di tahun 2024, perseroan membukukan penjualan 25,1 triliun, meningkat 13,9% dari tahun sebelumnya, dan laba bersih 739,8 miliar, meningkat 13,7% dari tahun 2023. Dalam kurun waktu 20 tahun, dari 2024 sehingga 2024, laba bersih Metrodata telah melesat hingga 60 kali lipat, menandakan pertumbuhan imbal hasil yang atraktif bagi pemegang saham. Kami menutup tahun 2024 dengan posisi aset 14,8% di atas posisi aset di akhir tahun 2023, serta jumlah ekuitas yang meningkat 12,4% menjadi 5,7 triliun. Dewan Komisaris mengapresiasi strategi dan upaya yang telah ditempuh oleh direksi dalam rangka memastikan perseroan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di tahun 2024, kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan terhadap direksi melalui rapat-rapat gabungan dan jalur komunikasi lainnya secara lancar. Melalui komunikasi tersebut, Dewan Komisaris memperoleh penjelasan yang memadai dari direksi mengenai arah dan rencana bisnis perseroan, beserta semua pencapaian penting dalam tahun 2024. Komisaris independen juga telah menjalankan tugas-tugas pengawasannya, khususnya terkait kepentingan minoritas secara optimal. Pada rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 3 Juni 2024, ketiga anggota Dewan Komisaris telah diangkat kembali untuk menjabat hingga 2029. Dengan ukuran dewan yang relatif ramping, kami dapat mengemban amanat pemegang saham untuk menjalankan fungsi pengawasan secara solid dan disiplin. Kinerja kami dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku di setiap tingkatan telah didukung oleh Komite Audit yang menjalankan perannya dalam memastikan proses pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang baik dan terstandarisasi. Dewan Komisaris juga telah menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku. Dalam 5 tahun keberadaannya, di tahun 2025, Metrodata telah membangun reputasi dan kemampuannya sebagai penyedia produk dan solusi TIK yang terdepan di negeri ini. 5 dekade perjalanan Metrodata adalah suatu kisah keteguhan, inovasi tanpa henti, dan komitmen dalam mendorong kemajuan teknologi di Indonesia. Metrodata telah berkembang menjadi pemimpin industri yang membawa dampak positif berkelanjutan. Kami bertekad untuk menjaga kepercayaan dari setiap klien dan mitra bisnis kami. Kami untuk tetap berjuang untuk berkembang dengan berbagai upaya. Dewan Komisaris menyambut baik kerjasama dengan antara perseroan dengan FPT Information System, sistem integrator dan penyedia solusi terkemuka di Vietnam dan kawasan Asia Tenggara, dalam bentuk perusahaan patungan joint venture PT FPT Metrodata Indonesia atau FMI, yang didirikan di penghujung 2024. Keberadaan FMI akan dapat memperluas kapabilitas sekaligus pangsa pasar perseroan, khususnya untuk solusi-solusi cyber security dan artificial intelligence. Sebagai bagian dari aspirasi Metrodata untuk melanjutkan dan mengakselerasi transformasi digital Indonesia dan Asia Tenggara. Aspirasi ini juga telah Metrodata wujudkan melalui kehadiran Metrodata Academy yang melalui program-program pendidikannya telah memperkaya pemahaman dan keahlian para pesertanya. Dewan Komisaris mengapresiasi peran Metrodata Academy yang telah berkontribusi bagi transformasi digital bangsa dengan menciptakan talenta-talenta yang profesional, kompeten, dan siap bekerja dalam industri TIK yang terus berevolusi. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mumpuni di industri TIK adalah bagian dari strategi pertumbuhan Metrodata di masa depan, sebagaimana telah dirancang oleh Dewan Direksi.
Dewan Komisaris telah menelaah rancangan rencana dan strategi bisnis perseroan untuk tahun 2025, juga untuk jangka waktu lebih panjang, yang antara lain akan difokuskan pada pendalaman pasar di ranah cyber security, hybrid information technology infrastructure, dan data dan artificial intelligence. Keberhasilan rencana bisnis ini akan bertumpu tak hanya pada keunggulan produk dan layanan Metro Data, tetapi juga dari kualitas karyawan sebagai ujung tombaknya. Dalam kiprahnya selama 50 tahun, Metro Dalau telah menawarkan beragam inovasi, sejalan atau bahkan lebih awal dibandingkan tren di pasar. Namun yang tak kalah penting bagi kemajuan Metro Data adalah konsistensi dalam menghadirkan inovasi yang transformatif. Konsistensi ini akan kami junjung tinggi dengan membina hubungan yang konstruktif dengan setiap pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, prinsipal, pemasok, mitra bisnis, hingga pelanggan. Segala rayaan Metro Data sampai hari ini adalah berkat dukungan mereka. Karena itulah Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, disertai dengan harapan akan kolaborasi yang kian produktif di masa mendatang. Metro Data siap menjalani masa depan digital yang gemilang bagi Indonesia, serta terus setia melayani bangsa Indonesia. Demikian kiranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan. Selanjutnya pembahasan mata acara ini saya kembalikan kepada Bapak Susanto Jaya. Kepada Bapak Susanto Jaya saya persilakan. Terima kasih Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah uraian mengenai laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai tambahan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan, dengan hasil laporan keuangan konsolidasian wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, A, menyetujui laporan tahunan 2024 termasuk di dalamnya laporan direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2024. B, dengan disetujuinya laporan tahunan 2024 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equate at the charge kepada seluruh anggota direksi perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, ini tibalah saatnya kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak pimpinan, dari pengamatan kami tidak ada yang mengangkat tangan, kemudian pada sistem tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Ya. Selanjutnya, oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara rapat yang telah dibicarakan tadi. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 87 UU PT, setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dapat kami sampaikan bahwa kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya melalui aplikasi isi.kesei
tidak kami berikan lagi kartu suara mengingat pemberian suara telah diberikan melalui aplikasi isi.kesei tersebut. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, diharap dapat mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bagi yang memberikan suara blanko, abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Dari floor tidak ada yang mengangkat tangan, Bapak Pimpinan. Dari isi.kesei. Baik, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan, pada isi kese terdapat suara tidak setuju sebanyak 400 suara, kemudian suara abstain sebanyak 6.990.200 suara, kemudian suara setuju yaitu 10.526.958.840 suara. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara setuju, sehingga jumlah suara setuju adalah sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara dengan yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Oleh karena itu, rapat ini dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara kedua, yaitu penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024. Perlu kami sampaikan bahwa dividen payout ratio untuk usulan besaran dividen di atas tahun buku 2024 ini adalah yang terbesar dalam sejarah perseroan dan hal ini merupakan bentuk apresiasi perseroan kepada para pemegang saham perseroan. Sebagai tambahan informasi dapat kami sampaikan bahwa dalam pembagian dividen perseroan di tahun mendatang tetap berpedoman pada kebijakan dividen perseroan yang mengacu pada prospektus perusahaan pada saat go public. Berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar 739 miliar 803.753.117 rupiah. B. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024 untuk digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 294 miliar 645.230.040 rupiah yang merupakan 39,83% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan atas 12 miliar 276.884.585 saham atau masing-masing saham akan menerima Rp24 ya, yang akan dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham perseroan. Atas penerimaan dividen tunai ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Sisanya sebesar 445 miliar 158.523.077 rupiah yang merupakan 60,17% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024 dicatat sebagai laba ditahan perseroan. C. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut.
Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, ini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dari pengamatan kami, dari floor tidak ada yang angkat tangan. Kemudian pada sistem SKC tidak ada pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara rapat kedua yang telah dibicarakan tadi. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bagi yang memberikan suara blanko atau abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat juga. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan untuk penghitungan suara pada floor tidak ada yang angkat tangan. Dalam sistem terdapat suara abstain dan tidak setuju, yaitu suara tidak setuju sejumlah 4.856.000, kemudian suara abstain sebanyak 4.800, dan jumlah suara setuju adalah 10.529.088.640 suara. Dan sesuai dengan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain adalah dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,95% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dan oleh karena itu rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara kedua ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris, sesuai dengan laporan Bapak Notaris. Dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mata acara ketiga rapat ini, yaitu penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2025. Bapak, Ibu, dan para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berterima kasih atas hasil kerja dari kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan yang tergabung dalam PricewaterhouseCoopers yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pada pasal 59 ayat 1 POJK 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020, penunjukan kantor akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Selanjutnya berdasarkan pasal 3 ayat 4 POJK nomor 9 tahun 2023, bahwa usulan penunjukan akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Bahwa perseroan telah menerima surat usulan Dewan Komisaris tentang usulan penunjukan kantor akuntan publik, di mana dalam surat usulan tersebut telah memuat rekomendasi dari Komite Audit. Berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menunjuk kantor akuntan publik Rintis Jumadi Rianto dan rekan PricewaterhouseCoopers beserta penerus atau penggantinya untuk melakukan audit tahun buku 2025.
Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pertama menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan Rintis Jumadi Rianto dan rekan PricewaterhouseCoopers serta penggantinya apabila diperlukan untuk melakukan audit tahun buku 2025. Yang kedua, menunjuk kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti maupun memberhentikan kantor akuntan publik dan atau akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, kantor akuntan publik dan atau akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya dalam melakukan audit tahun buku 2025. C. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Ini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam mata acara rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dari floor tidak ada yang angkat tangan dan dari sistem juga tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas mata acara ketiga rapat yang telah dibicarakan tadi. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bagi yang memberikan suara blanko atau abstain diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat, termasuk di aplikasi isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan untuk pengambilan keputusan mata acara ketiga ini, pada floor tidak ada yang angkat tangan, pada sistem terdapat suara tidak setuju, yaitu sebanyak 37.492.696 suara, kemudian abstain sebanyak 4.800 suara, dan suara setuju sebanyak 10.491.944 suara. Dan sesuai dengan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,64% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara ketiga ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan ya bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak dan Ibu, para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki pembahasan mata acara rapat keempat, yaitu penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi mengenai besaran remunerasi direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan antara lain tolak ukur, benchmark pada industri TIK, tugas dan tanggung jawab, serta target kinerja direksi dan Dewan Komisaris. Untuk itu diusulkan kepada rapat memutuskan sebagai berikut. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
selaku Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, tunjangan, tantiem berikut beserta fasilitas-fasilitas lainnya untuk anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Khusus untuk Dewan Komisaris Perseroan, maksimal honorarium gaji yang diberikan adalah sebesar Rp4.007.250.000 per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bapak dan Ibu, para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham personel yang kami hormati, ini tibalah saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan usul tersebut. Kepada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau pendapat, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesei. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan dari pengamatan kami, dari floor maupun dari sistem isi kese, tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehingga dapat dilanjutkan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk acara rapat keempat ini sebagaimana diusulkan sebelumnya. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bagi yang memberikan suara blanko dan abstain, diharap mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Bapak Pimpinan, dapat kami laporkan pada sistem terdapat suara tidak setuju, yaitu sebanyak 32.242.930 suara, kemudian abstain sebanyak 4.800 suara, dan suara setuju yaitu sebanyak 10.501.701.710 suara. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 99,69% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara keempat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan Bapak Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, selanjutnya kami serahkan kembali rapat ini kepada Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo selaku pimpinan rapat. Terima kasih pada Bapak Susanto Jaya. Bapak dan Ibu, para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini, kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya, dengan ini kami menyatakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Metro Data Electronics Tbk ditutup pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk yang kami hormati.
Dengan demikian, rapat umum pemegang saham tahunan PT Metro Data Electronics Tbk telah selesai. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih juga kepada panitia yang menyebabkan RUPS ini telah terselenggara dengan lancar. Ada dari MIS, ada dari legal, ada dari public relations, dan juga semua pihak yang membantu. Ya, dan General Affairs juga. Terima kasih. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kiranya bersedia untuk tetap di panggung untuk diabadikan sejenak oleh kameramen.